irigasi ya waduk ya. Sehingga nanti paling tidak saudara tahu debit andalan atau debit di sumber yang kita harapkan itu berapa, saudara bisa ngerti. Jadi kalau kita berbicara masalah bangunan utama, bendung misalnya, di sini ada pengambilan, ini kebetulan ada dua pengambilan, ada pengambilan kanan dan ada pengambilan kiri. Saya melihatnya dari arah aliran ya, ke arah aliran. Berarti ini kan sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Bendung fungsinya untuk meninggikan muka air supaya bisa mengalir secara gravitasi. Air dari sungai masuk ke intake, kemudian masuk di kantong lumpur. Kenapa harus dialirkan ke kantong lumpur? Di sini akan diendapkan lumpur yang ada di air tersebut. Jadi di sini perlu adanya kecepatan yang relatif bisa mengendapkan lumpur. Berarti di sini terjadi kecepatan yang subkritis. Yang subkritis sehingga aliran lebih pelan, lumpur bisa mengendap. Kemudian pada periode tertentu lumpur yang ada ini di-flushing ke sungai lagi. Nah, yang mengalir ke yang air irigasinya masuk ke saluran irigasi. Jadi sifatnya kantong lumpur ini adalah untuk mengendapkan lumpur pada periode-periode tertentu, maka lumpur yang ada ini di-flushing atau dibuang ke sungai kembali. Ya, begitu juga kejadian pada kondisi atau pengambilan yang sebelah kiri. Berikutnya adalah ini contoh visualnya, ada dua pengambilan kiri dan kanan. Ya, jadi kiri dan kanan ini studi yang pernah kami lakukan di daerah Jember. Ya. Kemudian ini adalah alat ukur. Ya. Jadi Jember Lumajang tadi. Alat ukur. Ya, alat ukur, kita bisa tahu ada dua alat ukur. Ada yang alat ukur ke Kencong Barat, ya kebetulan namanya ini, nanti ada yang dari Lumajang atau Jember mungkin tahu kondisi ini ya. Yang perlu kita perhatikan apa di sini? Ya, yang perlu kita perhatikan apa? Tidak hanya sekedar alat ukur, coba kita lihat. Pada saat aliran yang di alat ukur ini, itu tidak ada beda tinggi antara upstream dan downstream. Berarti pada saat alat ukur yang diharapkan bisa mengukur debit secara langsung, ya secara langsung dengan drempel misalnya Q sama dengan 1,71 lebar dikalikan dengan H pangkat 3/2, maka kondisi seperti ini sulit untuk menghitung debit tersebut karena tidak ada beda tinggi. Artinya aliran sempurna yang dicapai dengan persyaratan Z sama dengan 1/3 H, kehilangan energi di upstream dan downstream, itu tidak terjadi. Ya, sehingga model-model seperti ini perlu dikalibrasi atau dimodifikasi. Ini hanya sekedar informasi saja supaya nanti pada saat melihat suatu kondisi yang ada di lapangan, kita bisa mengevaluasi proporsionalitas dari alat ukur tersebut, apa sudah tercapai atau tidak. Alat ukur tersebut istilahnya adalah modul. Alat ukur tersebut modul atau tidak. Indikatornya adalah terjadinya aliran sempurna, di mana aliran sempurna itu bisa digambarkan dengan adanya beda tinggi antara muka air upstream dan downstream minimal 1/3 H. Kalau di sini kan ada, berarti ini masih bagus untuk mengukurnya. Kemudian debit andalan itu begini. Kalau kita punya data debit mulai Januari 10 hari pertama, 10 hari kedua dan seterusnya, ya. Ini adalah nomor urut tahun. Ya. Nomor urut tahun, misalnya berapa tahun ini? Kalau ini kita ambil 28 tahun contohnya. Sehingga pada Januari 10 hari pertama, kenapa kita menggunakan 10 hari? Pernah saya ceritakan pola tanam periodenya 10 harian, karena pada saat di Jawa Timur khususnya, itu Pak Juru rapat tiap atau level cabang dinas atau ranting dinas, itu rapatnya
setiap 10 hari sekali menentukan ketersediaan debit yang ada di sungai dibandingkan dengan kebutuhan. Sehingga nanti di situ bisa memutuskan apakah pemberian air continuous flow menggunakan 100% atau menggunakan faktor K atau menggunakan rotasi. Tahunya ya dari kondisi real yang ada di sungai tersebut. Pendekatan-pendekatan itu debit andalan untuk merencanakan pola tanam itu seperti ini. Jadi dari sekian tahun data, masing-masing dibagi dalam periode 10 harian, Januari pertama, 2, 3, dan seterusnya, Februari 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Ini Januari, kemudian maka di ranking di sini, di ranking 1, ranking sampai 28, dari ranking yang terbesar, ya, dari ranking yang terbesar. Dari ranking yang terbesar di tiap-tiap periode, ini misalnya pada 10 Januari pertama, yang terbesar 72. Ini debit selama 10 hari ya. 72, yang terkecil berapa? Yang terkecil adalah 14. Ya, yang terkecil adalah 14 dan seterusnya. Pada saat bulan 10 Januari. 20 Januari, jadi 11 sampai 20 Januari, yang terbesar berapa, yang terkecil berapa, dan seterusnya. Ini dalam sekian tahun data. Paham ya? Dari sini paham? Kemudian di sini adalah probability, adalah kemungkinannya. Ya, berarti ini adalah N per berapa? Selalu 10, coba yang 10. Ya, N per 5 ditambah 1. Ya. Berapa ini? 70, jadi ini probability-nya 73, berarti 3%. Sehingga di sini untuk 30%, kondisi 30%, 30% yang mana ini? Sini ya, antara 28 sampai di sini, antara 28 sampai 31, berarti sama dengan berapa? Ini berarti diinterpolasikan, 28-nya 28,19, 31-nya 27,79. Maka kalau 30% berarti sekitar 27, sekian. Jadi interpolasi dari kedua nilai ini. Kemudian yang 50% berapa? 50% ada enggak di sini? Enggak ada, langsung interpolasi dari 48 dan 52. 80%, di sini ada 80%, kalau enggak ada diinterpolasi antara 79 dan 83 dan seterusnya. Jadi di sini kenapa kita bedakan menjadi debit 30%, pola basah berarti ini banyak air. Ya, pola basah itu adalah kondisi musim hujan atau banyak air. Kemudian pola normal, ya, pola 50%, kemudian pola kering itu 80%. Jadi kalau kita merencanakan debit andalan untuk irigasi, itu adalah menggunakan pola kering 80%. Artinya 80% itu disamai dan dilampaui, sehingga kejadian kegagalannya hanya 20%. Paham ya? Contoh misalnya, kalau kita memasang atau merencanakan debit andalan 16,77 di sini, 16,77, kita coba plot di sini. Kejadian 16,77 itu kan posisi di sini kan. Kalau terjadi debit yang lebih kecil dari ini hanya 20% saja. Ya, jadi yang di bawah 16,77 ini hanya 15,2 dan 14,16. Jadi di atas itu, ini masih di atas 16,77. Berarti keberhasilannya 80%. Kegagalannya hanya 20%. Paham ini? Mengenai debit andalan, apakah ada yang perlu kita diskusikan? Halo? Mengenai debit andalan, apa ada yang perlu kita diskusikan? Atau kurang jelas? Atau sudah jelas? Halo? Belum ada pertanyaan, Pak. Jelas ya, berarti oke ya.
Lanjut. Kalau tadi ini sampai Juni, ini Juli sampai Agustus. Oke. Nah, gambarnya bisa kita tampilkan seperti ini. Gambarnya bisa kita tampilkan seperti ini untuk periode yang debit 30%, 80%, dan 50%. Adanya ini. Ya, kita bisa melihat 30%, kemudian debit 50%, dan debit 30%. Jadi tahun kering kan berarti kan debitnya di intake kan kecil ini kan. Ini adalah debit yang tahun kering berarti 80%. Kemudian rata-rata debit yang 50%, yang ungu ini, yang biru ini adalah debit 30%. Periode ulang, debit pola basah. Ya, debit pola basah berarti debitnya cukup banyak di sini. Yang apa ini? Abu-abu ya. Yang abu-abu. Kemudian kalau kita bandingkan, nah, sekarang kemarin kan kita sudah menghitung pola tanam dengan membuat kebutuhan air kan. Ini kan debit yang kita hitung sesuai dengan pola tanam kemarin. Ya. Pola tanam kemarin itu kalau kita plot debitnya seperti ini. Nah, sekarang dibandingkan dengan debit yang ada itu. Kalau dengan debit yang pola basah 30%, maka debit potensi yang ada itu masih di atas dari kebutuhan. Ini adalah kebutuhan pola tanam. Ya. Kemudian ini adalah debit yang ada di sumbernya, debit andalan. Maka debit andalan yang ada di sumbernya, di sungainya masih lebih tinggi. Maka semua air kebutuhannya sudah tercukupi untuk proses irigasi. Kalau musim basah, pola debit basah 30%, ini mesti akan tercukupi. Ini kondisi di Bondoyudo ya. Saya contohkan di Bondoyudo di Jember Lumajang. Arealnya kurang lebih sekitar 11.000 hektar. Kemudian ini kalau yang 50%. Jadi ini pola tanam yang direncanakan, kebutuhan air kalau 50% berarti masih cukup. Ya, masih cukup. Kemudian kita cek lagi yang 80%. Jadi kering, sekarang kita lihat sekarang. Kemudian kalau misalnya ini adalah pola tanam rencana, ini debitnya. Ya. Berarti apa? Kalau kita lihat sekarang, pola tanam ini sudah kita sesuaikan dengan debit ini. Dengan debit yang ada. Kalau kita lihat sekarang, coba ya kita bandingkan. Kalau misalnya kita menggunakan pola tanam yang seperti ini, ya, yang seperti ini atau yang sama dengan 50% ini, maka air pada saat kondisi 80% itu tidak akan mampu, tidak akan cukup. Maka dilakukan suatu pergeseran pola tanam, misalnya dari tanam palawija menjadi dari tanam padi menjadi palawija, sehingga kebutuhan air untuk irigasi itu bisa menurun. Nah, pada saat ini sudah menurun, bisa dibandingkan dengan kondisi debit yang ada, saya kira masih cukup dengan kondisi yang ada, meskipun saat-saat tertentu kondisinya sangat mepet. Ya, di sini kan pertemuan ini kan sangat mepet di sini. Jadi yang di blok abu-abu ini adalah kebutuhan air dari pola tanam rencana. Kemudian yang merah ini adalah kondisi air yang ada, debit air di sumber pada kondisi 80%. Ya, 80% kering. Jadi tapi pada saat kita tentukan 80% kering itu keberhasilannya 80. Ya, kegagalannya 20%. Nah, sekarang masuk ke bangunan bantu. Bangunan bantu ada gorong-gorong, bentuknya seperti ini, saya kira sudah banyak yang tahu. Jadi bangunan melintas, saluran melintas jalan. Ini adalah gorong-gorong. Apa yang perlu kita perhatikan di dalam desain gorong-gorong ini? Yang pertama adalah bilangan fruitnya, fruit number-nya. Jadi fruit number itu akan menunjukkan apakah ini
akan menggambarkan aliran. Ya. Aliran apakah superkritis, subkritis, kritis, dan seterusnya. Kalau misalnya kita rumuskan, fruit number itu sama dengan kecepatan di saluran. Kalau di saluran, kemudian kalau digorong-gorong adalah kecepatan di gorong-gorong. Ya, tergantung dari penerapan fruit number ini, apakah kita mengevaluasi. Kalau kemarin kan di irigasi kemarin, di desain saluran, masih ingat? Kita terapkan fruit number di saluran. Ya, fruit number di saluran. Kemudian sekarang adalah fruit number di gorong-gorong, di bangunan. Bedanya apa? Bedanya kalau di saluran kita menggunakan V, ini adalah V saluran. Kalau di gorong-gorong, V adalah V gorong-gorong. Ya, paham ya? V-nya ini. Kemudian dibagi dengan akar gravitasi, dikalikan dengan luas penampang, dibagi dengan B. Apakah A ini untuk luas penampang saluran, untuk fruit di saluran? Kalau di gorong-gorong, A ini adalah di luas penampang di gorong-gorong. Dibagi dengan B, lebar saluran atau lebar gorong-gorong. Nah, sekarang, kalau misalnya gorong-gorong ini penuh alirannya, misalnya dari penampang bulat, kemudian airnya penuh, gitu, tidak ada saluran, tidak ada permukaan terbuka, maka tidak ada B-nya. B sama dengan 0. Makanya fruit tidak bisa atau tidak bisa ditentukan. Fruit number-nya tidak bisa ditentukan. Ini akan menggambarkan olakan pada suatu titik yang kita tinjau. Kalau penuh berarti tidak bisa diperhitungkan. Nah, ini ada ketentuan fruit number-nya lebih kecil dari setengah, 0,5. Kalau lebih besar berarti terjadi aliran superkritis. Ya. Sehingga kalau nanti akan terjadi fruit number-nya lebih besar, apa yang harus kita lakukan? Kecepatannya harus kita atur atau dimensi salurannya. Kalau di saluran, kalau di gorong-gorong juga sama, kecepatan dan dimensinya kita atur sehingga fruit number-nya bisa tercapai. Dari fruit number dan debit andalan, apakah ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita masuk ke berikutnya? Paham ya? Ya, Van, tanya Van, silakan. Yang tadi di tabel itu kan debit andalannya itu mulai bulan Januari sampai Desember ya Pak. Itu ada nomor 1 sampai 28 tadi. Kalau saya nggak salah dengar itu tahun ya Pak. Iya, ini adalah tahun data. Oh iya Pak. Ya, jadi kalau 1 sampai ini adalah berarti 28 tahun kita pakai datanya. Ini adalah tahun, cuman ini sudah di ranking. Sudah di ranking dari bukan tahun yang terbesar, dari nilai yang terbesar ke yang terkecil. Ya. Merankingnya juga bisa dari terkecil ke besar boleh, tapi nanti pada saat probability-nya dibalik. Jadi yang kecil di bawah gitu ya. Jadi terserah nanti. Ini adalah di dalam ranking saja. Ini kan dalam kasus ini yang di ranking adalah dari yang besar ke yang kecil. Dan probability ini kan N/5 plus 1. Ya, jadi kalau misalnya N-nya berapa? 28 ya. Ya, jadi ini kalau kita coba sekarang, kalau kita coba 20 berapa tadi ini? 80, 16 berapa ini? 14 ya? 14. Kita
plotting di sini 14 berarti di sini ya. Berarti yang di atas ya, yang di atas 14 ya di sini ya. Berarti yang di atas 14 berapa persen? 80% kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ini. Berarti yang lebih kecil adalah 20%. Kegagalannya hanya 20%. Ya. Gitu. Iya, Pak. Berarti dari data yang ada sepanjang 28 tahun itu kita plotting setiap 10 harinya untuk mencari persentase yang 30%, 50%, 80%-nya gitu ya, Pak. Ini yang lama. Tapi gini, kalau ini kan di sungai bisa kita ngambil 10 tahun data boleh. Ya. Jadi 10 tahun data nggak ada masalah. Cuman ini kan kebetulan kami lakukan suatu studi di Bondoyudo, datanya komplit. Sehingga semakin, jadi statistik itu gini, semakin banyak datanya semakin bagus. Prinsipnya gitu. Nah sekarang probability, nomor sudah ini paham ya, nomor ini sudah paham ya, nggak ada masalah kan? Ini hanya nomor urut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kalau saudara tidak seneng yang besar di atas, yang kecil di mestinya mestinya di atas yang kecil, keinginannya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Cuma nanti pada saat probability-nya dibalik. Ya, dibalik. Jadi probability ini kan berarti apa? Probability itu adalah ini M dibagi dengan N jumlah data kali 100%. Coba dihitung 3 ini kan ranking 1 ya. 3 ranking 1 berarti M-nya 1 dibagi N. N-nya adalah berapa ya? 28. Jadi 1 dibagi 28 kali 100%. Berapa? Apakah 3%? Coba. 3,57%, Pak. 3,57. Ya, boleh ya, sekitar 3% ya. Sekarang kita coba lagi. Pada M sama dengan misalnya 10. 10 M-nya, N-nya 28 kali 100%. Berapa? 10 bagi 28 kali 100%. 35,7. Ya, mungkin ini hanya pembulatan ya. Jadi nanti saudara bisa sesuaikan. Ya. Jadi probability itu adalah M itu adalah ranking, kemudian N adalah jumlah data kali 100%. Ya, mungkin angka-angka ini tidak persis, mungkin faktor pembulatan dan seterusnya. Ya, artinya sudah paham kan? Sudah paham bagaimana meranking dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar? Boleh. Probability M dibagi N kali 100%. Kalau yang 50 nggak ada ya, 50% nggak mungkin sini ya. 20 berapa kalau 20? 20 bagi 28 kali tambah 1 71,4, Pak. kok jauh ya ini ya? Ya enggak apa-apa, yang penting tahu prinsipnya ya. Ya. Baik, ini jumlah data berarti ya kalau memang kita bisa punya data banyak sebaiknya kita pakai, cuma ya memang agak lama, jumlahnya agak lama. Oke. Van gitu Van, paham? Iya, Pak, sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, kemudian tak lanjutkan tadi gorong-gorong ya. Nah, ini kecepatannya digorong-gorong itu fruit nambah. Pertanyaan dengan fruit nambah? Nggak ada ya. Oke. Untuk kecepatan di gorong-gorong itu ada pembatasan minimum 1,5 sampai 2. Kenapa dibatasi? Karena pada saat lebih kecil dari 1,5, ya jangan sampai terjadi pengendapan yang ada di gorong-gorong. Kalau lebih besar berarti keamanan terhadap gerusan, ya itu perlu ditinjau lagi.
Kenapa kok tidak boleh ada endapan di sini? Kan gitu kan? Karena kalau gorong-gorongnya ini sempit, kalau terjadi endapan sulit pemeliharaannya, ya. Sulit pemeliharaannya. Idealnya kan kalau memang gorong-gorong ini manual gitu ya, bisa dipelihara manual kan, orang bisa masuk kan? Orang bisa masuk itu kira-kira ukurannya berapa? Kotak gitu, box itu paling tidak 80 kali 80 ya. 60 bisa masuk enggak orang? Enggak bisa ya. Ya kira-kira paling kecil 80 kali 80 lah. Kalau 1 meter jelas bisa masuk 80 kali 80. Kalau dipelihara manual, apalagi bentangnya lebar misalnya atau panjang ya, panjang. Kalau misalnya gorong-gorongnya lebar jalannya atau itu hanya berapa meter, 4 meter, saya kira nggak sulit, nggak sulit. Manual nggak ada masalah. Tapi kalau sampai di atas 10 meter ini ya setengah mati kita memeliharanya kalau orang tidak bisa mengakses ke situ. Nah sekarang ini adalah dena, ya dena. Kemudian ini adalah potongannya, potongan memanjang, ya, potongan memanjang dan potongan melintang. Nanti saudara tugas bisa saudara gambarkan sama dengan ini, saudara buat tipikal juga nggak ada masalah ya. Being gambari kesuwen ini, mungkin denanya seperti ini, saudara bisa tipikal B-nya berapa, hanya berapa sesuai dengan hitungan. Tapi kalau mau gambar seperti ini juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi apa namanya, supaya tahu kira-kira bentuknya gorong-gorong kalau digambar itu seperti apa. Tadi kan bentuk foto ya, sekarang digambar. Ini model potongan dari masing-masing penampang. Coba kita lihat sekarang. Gorong-gorong ini ada bulat, ya model bulat. Kemudian ada segi 4, ada segi 4. Perhatikan alirannya. Perhatikan alirannya. Kalau yang di sini alirannya kan salurannya, air yang ada di saluran lebih tinggi daripada gorong-gorongan. Ya, posisi aliran ini seperti ini. Ini yang dinamakan dengan aliran tertutup. Ini aliran tertutup itu apabila gorong-gorong yang ada itu penuh, alirannya penuh. Jadi tidak ada kontak dengan udara luar. Jadi muka air yang ada di gorong-gorong ini tidak ada kontak dengan udara luar. Ini masuk ke aliran penuh. Nah, fruit number di sini tidak bisa dihitung karena tidak punya B, lebar permukaan muka air bebas. Ya, di sini fruit number-nya 0, tidak bisa dihitung. Berikutnya adalah di sini, ini termasuk aliran tertutup apa aliran terbuka yang di sini? Ada yang bisa jawab? Saya ulang ya, saya ulang. Kalau yang model ini, yang di atas ini, muka air saluran, baik upstream maupun downstream, itu lebih tinggi dari muka air yang ada di gorong-gorong. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga air yang ada, aliran permukaan yang ada di gorong-gorong ini, air yang ada di gorong-gorong ini tidak punya lebar permukaan. Ya, lebar permukaan air, sehingga fruit number-nya tidak bisa dihitung. Ini termasuk aliran penuh. Aliran tertutup. Aliran tertutup. Kenapa aliran tertutup? Karena air yang ada, permukaan air yang ada di gorong-gorong tidak ada kontak dengan udara luar. Udara luarnya kan ini kan, sehingga di sini penuh. Maka aliran di sini adalah, ini merupakan aliran tertutup atau saluran tertutup. Jadi aliran tertutup. Nanti konsep hitungannya berbeda. Kalau model yang seperti ini,
yang tertutup, maka kecepatannya adalah V sama dengan akar 2GZ. 2 akar 2 kali gravitasi kali Z. Z beda tinggi antara upstream dan downstream. Muka air upstream dikurangi downstream itu adalah Z. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau model yang ini termasuk aliran tertutup apa terbuka? Tertutup, Pak. Tertutup. Ya. Nah, berarti paham. Artinya posisinya menutup dari penampang gorong-gorong. Sebaliknya yang di sini, ini adalah aliran terbuka karena muka airnya yang ada di gorong-gorong ini ada kontak dengan udara luar. Pada saat kita menghitung dimensi dari gorong-gorong yang terbuka, aliran terbuka, maka perhitungannya sama dengan konsep yang ada di saluran. V sama dengan 1/n R2/3 I pangkat setengah. Atau V sama dengan K kalikan R2/3 kalikan I pangkat setengah. Jadi berbeda di dalam penerapan perhitungan kecepatan antara terbuka dan tertutup. Lanjut. Nah, kemudian ini kan ada kehilangan energi. Jadi kita kembalikan ke sini lagi. Muka air di upstream dan downstream. Coba kita perhatikan. Elevasi muka air di upstream dan di downstream itu sama atau tidak? Elevasi muka air di upstream, di atas, dan di bawah gorong-gorong ini sama atau tidak? Ada yang bisa jawab? Sama, Pak. Kenapa? Sama. Sama, Koim jawab sama. Yang lain? Silakan. Halo, kita bisa diskusikan. Jadi sebelum ngitung, saya cenderung kita pahami dulu gambar, kemudian maksudnya apa gitu ya, supaya kita paham di dalam nanti penggunaan perumusannya. Koim tadi jawab sama muka airnya. Ada yang jawab lain? Halo. Apakah sependapat dengan Koim tadi? Halo. Ya kan, Kak jawab. Halo. Koyum jawab sama, muka air di upstream dan downstream. Van? Iya, Pak. Kira sama apa berbeda? Berbeda, Pak, kalau menurut saya. Beda. Irfan jawab beda, Koyum sama. Ya, oke. Bisakah memberi argumentasi Koyum sama Irfan? Kalau enggak, kita diskusikan sama-sama. Coba kita lihat. Sekarang, logikanya dulu. Kalau misalnya ini tidak ada aliran, ya, ada air, tapi tidak mengalir. Ada air, tapi tidak mengalir. Aneh kan? Enggak aneh ya. Jadi ada air tidak mengalir itu sama dengan air yang ada di bak atau yang ada di kolam. Ya. Ada air tapi tidak mengalir. Muka air di upstream dan di downstream itu akan sama. Ya, muka air akan sama kalau tidak ada aliran. Nah, sekarang kalau ada aliran, maka ada kehilangan energi. Ada kehilangan energi, maka muka air yang ada di upstream dan downstream itu tidak sama. Ya, jadi jawaban Koyum tadi benar apabila tidak ada aliran. Ada air tapi tidak ada aliran. Tapi Irfan tadi benar kalau ada aliran. Itu tidak sama. Sehingga nanti pada saat saudara menghitung elevasi muka air di sistem jaringan tersiermu, setelah ketemu muka air di downstream gorong-gorong, ditambah dengan kehilangan air sepanjang gorong-gorong, akan ketemu muka air di upstream. Ya, supaya bisa mengalir, itu elevasi di upstream lebih tinggi dari elevasi downstream. Paham ya? Dari aliran, sifat-sifat aliran sudah paham. Di hidrolika saya kira sudah dibahas. Di hidrolika 1 kan nggak salah ya, energi.
Ya, bahas energi mesti akan dibahas itu. Sekarang kalau ini sudah paham bahwa adanya beda tinggi antara muka air upstream dan downstream, maka bisa kita perhitungkan dari mana munculnya kehilangan energi pada bangunan ini. Nah, berarti bangunan ini yang pertama kehilangan energi adalah pada saat masuk. Kenapa pada saat masuk ada perubahan energi? Karena ada perubahan penampang. Nanti akan kita diskusikan. Ada perubahan penampang pada saat masuk ke gorong-gorong, kemudian pada saat keluar, dan kehilangan sepanjang gorong-gorong. Jadi ada 3. 1 masuk, kemudian 2 sepanjang gorong-gorong akibat panjangnya, dan yang ketiga adalah pada saat keluar. Ya, paham? Nah, baru kalau kita sudah paham di situ, maka kita bisa menghitung ini. Pada saat masuk adalah koefisien masuk, ya, koefisien masuk dikalikan dengan kecepatan gorong-gorong dikurangi kecepatan saluran kuadrat dibagi dengan 2 kali gravitasi. Kemudian akibat gesekan berarti di sepanjang gorong-gorong itu adalah kehilangannya adalah kecepatan gorong-gorong kuadrat kalikan L dibagi dengan C kuadrat kalikan R. Ini adalah rumus Cesi. Ya. Rumus Cesi. Di mana rumus Cesi itu kan sama dengan apa? V sama dengan C akar RI. Asalnya dari situ. I-nya adalah delta H per L. Ya, kalau C sama dengan akar RI, I-nya sama dengan delta H dibagi dengan L, maka kalau akarnya hilang, C-nya jadi kuadrat, V-nya jadi kuadrat, C-nya jadi kuadrat, tetap L per L per R. Gitu. Ini asalnya adalah rumus Cesi di mana V sama dengan C dikalikan dengan akar RI. Ya. Supaya tahu asal-usulnya. Kalau mau ngecek di referensi yang ada, ini adalah di gambar KP04, halaman 61. Kalau di ini adalah nilai K adalah KP04, halaman 59. Saya kira KP kan bisa dicari di internet ya. Paham? Nah, besarnya untuk nilai K, baja sekian, beton sekian, dan seterusnya. Pada saat keluar, ya, ini adalah koefisien keluar sama dengan koefisien tergantung bentuknya dikalikan kecepatan gorong-gorong dikurangi kecepatan saluran pada saat keluar kuadrat dan seterusnya. Sehingga total kehilangan air yang ada, kehilangan energi yang ada gorong-gorong itu adalah delta total masuk sepanjang gorong-gorong keluar. Ya, sehingga total ini nanti akan ditambahkan kembali ke sini delta total tadi. Kalau kita ketemu elevasi downstream ditambah dengan delta total akan ketemu elevasi di upstream. Wis ya, sudah paham. Nah, sekarang kita mencari kenapa koefisien itu dari mana? Ini masuk, keluar dari mana? Dan bagaimana kita merekayasa untuk mendapatkan yang terbaik? Nah, sekarang ini pada saat koefisien masuk, ini adalah koefisien masuk, ini keluar. Kalau bentuknya seperti ini adalah saluran, ini gorong-gorong, masih ada yang masuk. Ini gorong-gorong, ini saluran, ini gorong-gorong. Kalau bentuknya seperti ini, koefisien masuknya adalah setengah, yang keluar adalah 1. Bentuknya ini. Kemudian kalau bentuknya gorong-gorong yang seperti ini, ya peralihannya ini, saluran masuk gorong-gorong dengan bentuk peralihan seperti ini, masuknya sekian, keluarnya sekian. Begitu juga yang di sini, ya, bentuk ini seperti ini. Artinya dalam penentuan kehilangan energi, ya kehilangan energi itu tergantung daripada kita atau seorang perencana di dalam merumuskan bentuk peralihan dari gorong-gorong, saluran ke gorong-gorong baik masuk maupun keluar. Paham ya? Jadi tidak sama.
Kita maunya apa? Lah, pada saat kita memperhitungkan masuk dan keluar itu, kalau yang ini 0,25 dan seterusnya. Kalau ini sekian dan seterusnya. Kalau ini 0,1. Ya. Sekarang kita lihat, ini kan yang menentukan kan seorang perencana. Dari seorang perencana menentukan bentuk desainnya akan ketemu koefisien yang kita harapkan. Baik masuk atau keluar. Nah, apa sekarang pertimbangan seorang perencana di dalam menentukan koefisien ini? Yang pertama yang dilihat adalah potensi atau kondisi topografi yang ada di daerah tersebut. Kalau topografinya aman, relatif tidak datar gitu, maka ketersediaan energi yang ada itu cukup besar. Sehingga kita boleh memilih bentuk yang bisa menghasilkan kehilangan energi yang besar misalnya. Nggak ada masalah. Tapi kalau topografi daerah irigasinya relatif datar, maka yang kita rencanakan adalah bentuk yang akan menghilangkan kehilangan energi yang kecil. Supaya tinggi energinya terpenuhi. Air bisa mengalir secara gravitasi. Kalau terlalu besar kehilangan energinya, tuntutan di hulunya semakin tinggi elevasi bentuknya. Misalnya. Ya, jadi pertimbangan energi yang kita sesuaikan dengan kondisi topografi yang ada. Nah, sekarang tantangannya apa kan gitu kan? Kalau kita pilih, coba kita pilih kondisi yang seperti ini tadi, sorry. Ini kan masuknya 0,5 ya, kita bandingkan saja. 0,5, ini 0,5, model seperti ini. Kemudian kita bandingkan dengan model yang seperti ini kecil. Artinya kalau kita menggunakan yang model seperti ini, kehilangan energinya kan kecil kan? Ya. Kalau yang menggunakan seperti ini tadi, kehilangan energinya besar karena koefisien masuknya besar, koefisien keluarnya besar. Nah sekarang kalau topografinya memungkinkan, yang kedua adalah yang kita perhitungkan adalah kemudahan pelaksanaan. Coba kita bandingkan. Kalau kita melaksanakan kondisi yang seperti ini, yang punya kehilangan energi atau koefisien masuk yang kecil untuk mendapatkan kehilangan energi yang kecil, nanti pelaksanaannya kita kira-kira lebih rumit mana? Sama yang di sini. Ini kehilangan energinya besar, ya. Kira-kira model pelaksanaannya yang sulit itu yang mana? Kalau ini saya terapkan ini misalnya model 1, ya kita kelompokkan ini model 1, model yang akan menghasilkan kehilangan energi yang besar, dan yang kedua adalah model yang kedua, model yang akan menghasilkan kehilangan energi yang kecil. Kira-kira teknik pelaksanaan membuat transisi itu lebih sulit mana? Silakan dijawab. Halo? Yang kehilangannya kecil, Pak. Yang kehilangan kecil. Nah, kan? Sudah paham kan? Ya. Sudah paham. Itulah pertimbangan-pertimbangan itu yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita mendesain suatu kondisi itu semaunya. Ya. Nah, kalau model seperti yang besar tadi kehilangannya gampang ini. Hampir sama perubahannya ya toh, dengan saluran transisinya enggak sulit. Sulit. Lebih sederhana. Pemasangannya tukang juga tidak akan kesulitan menerapkan model pelaksanaan seperti ini. Tapi kalau model yang seperti ini kita coba lihat transisinya setengah mati nih. Dari lebar kemudian menyempit, ini transisinya tidak gampang. Ya, teknik pelaksanaan. Tapi bagi orang-orang lapangan, tukang-tukang yang ahli, kontraktor yang ahli, saya kira ini tidak masalah gitu ya. Tidak masalah untuk membuat transisi seperti ini. Ya, paham ya. Dulu pertama kerja saya sulit membayangkan bentuk istilahnya kirmir seperti ini seperti apa itu. Sulit sekali membayangkan karena memang kita tidak tahu bentuk realnya gitu ya dari gambar. Pada saat dulu saya kerja di kontraktor sulit membayangkan ini nanti pondasinya seperti apa ya.
Akhirnya tahunya saya betul-betul amati di lapangan pada saat melaksanakan, oh modelnya gini. Ya, jadi bagaimana membuat R, ya, jari-jari ini istilahnya di lapangan R, ya transisinya seperti apa itu akan lebih gampang kalau kita paham dengan gambar yang ada. Cuman di dalam perencanaan kehilangan energi itu sangat ditentukan oleh bentuk transisi dari saluran ke bangunan. Nah, kapan kita memilih itu karena kita lihat topografinya. Apakah topografinya cukup energinya, daerahnya terjal, ya sudah terserah. Kalau daerahnya terjal, nggak usah kita mikir pelaksanaan yang sulit-sulit. Sudah kita terapkan aja yang bentuk seperti ini. Ini lebih gampang. Toh kehilangan energinya nggak ada masalah. Ya cukup untuk topografinya mengalirkan air secara gravitasi. Itu saya kira yang lebih penting kita diskusikan daripada rumus tadi ya. Masuk akhirnya ini sudah ketemu. Jadi sebelum ngitung itu kita harus tahu, harus kira-kira harus membayangkan bentuk desainnya seperti apa nanti. Karena akan menentukan ini koefisien masuk, koefisien keluar dan seterusnya. Ada pertanyaan? Nah, ini sama ya. Ini pada saat keluar juga sama bentuknya. Ya. Ya, sekarang ada pertanyaan kah? Sebelum ke bangunan terjun. Paham ya? Halo. Permisi Pak, izin bertanya. Panggil, silakan Gi. Ya, ini apa? Pertanyaannya di lapangan kan. Tadi di desain gorong-gorong itu kan ini ada gorong-gorong tertutup sama yang terbuka sesuai elevasi itu Pak. Nah, jika di suatu daerah itu debit hujannya tinggi besar gitu. Nah, dan di daerah itu sering terjadi apa? Anunya itu muka airnya yang di downstream sama upstream itu hampir meluap ke jalan. Nah, pertanyaan saya itu untuk desainnya itu apakah harus apa pilihannya itu terbuka apa tertutup dan bagaimana cara mengatasinya itu, Pak? Terima kasih. Ya, ya. Jadi ini ya, yang ditanyakan Pak Anggi tadi adalah posisi gorong-gorong di saluran pembuang ya, ya, bukan di saluran pembawa. Buktinya pada indikatornya kondisi upstream dan downstream ada kemungkinan hampir meluap, gitu ya. Jadi nanti yang kita diskusikan, yang jelas yang pertama, posisi saluran atau gorong-gorong ini adalah berada pada saluran tertutup. Saluran pembuang kok tertutup, ya bukan pembawa. Ya. Kemudian yang kita perhitungkan adalah dua asumsi, kondisi aliran itu apakah meluap atau tidak, ya meluap atau tidak. Bagaimana kalau kondisi meluap dan bagaimana kondisi kalau tidak. Pada saat meluap, ya pada saat meluap berarti apa? Kondisinya ini selalu kondisi yang tertutup, alirannya tertutup, meluap kan buktinya. Sehingga tidak bisa diperhitungkan kondisinya. Karena kapasitas yang meluap itu bangunan yang terjadi peluapan itu tidak bisa dipakai sebagai titik kontrol di dalam menentukan debit. Itu prinsip. Ya, sekarang bagaimana kalau kondisinya tertutup, tidak meluap? Pada saat kondisinya tidak meluap, maka desainnya ya pada saat desainnya itu seperti apa kan gitu kan? Kita buat seperti apa? Bisa kita lakukan desain aliran tertutup, bisa kita lakukan desain aliran terbuka. Pada saat kita mendesain itu aliran tertutup, maka penampang gorong-gorong ini lebih kecil dari atau lebih rendah dari muka air yang ada di saluran. Tapi pada saat ini desain adalah aliran terbuka, maka penampang gorong-gorong ini lebih tinggi daripada aliran yang ada di salurannya. Ya. Jadi kita bisa bedakan posisinya adalah di saluran pembuang. Kalau ini saluran airnya meluap, ya berarti kapasitasnya yang harus diperbesar. Nah, sampai saluran itu tidak meluap. Ya, pada saat meluap itu tidak bisa diperhitungkan.
Ya, tapi pada saat ini tidak meluap, setelah dimodifikasi desainnya, saluran dan seterusnya, maka penerapan gorong-gorong bisa kita lakukan apakah menggunakan aliran tertutup dengan kondisi muka air di saluran lebih tinggi daripada gorong-gorong, atau kita mendesain gorong-gorong pada aliran terbuka di mana tinggi air di saluran lebih rendah dari gorong-gorong. Gitu, Panggi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Siapa lagi? Ya. Jadi justru yang paling penting kita diskusikan adalah seperti itu. Kalau hitung-hitungan, insya Allah nggak ada masalah. Ya loh. Bukan kita, sekali lagi, setiap kuliah saya tidak selalu menganggap rumus itu mudah, enggak ya. Jadi tolong jangan diartikan saya meremehkan rumus, jangan. Tapi saya lebih mendiskusikan, lebih memperdalam masalah-masalah yang terkait dengan konsep penerapan rumus. Itu saja. Ya, makanya kenapa kita perlu kuliah karena itu. Karena itu. Dan ini adalah kenapa ini kita selalu diskusikan lebih detail, karena nanti di lapangan kalian akan dihadapkan dengan beberapa kondisi yang apa? Yang nanti rumus itu akan disesuaikan dengan kondisi itu. Buktinya misalnya, pada saat saudara melakukan suatu desain gorong-gorong, ada pilihan beberapa model-model transisi. Saudara milih yang mana gitu? Milihnya kan bukan berarti yang bagus. Ya, milihnya yang pertama adalah energinya, kehilangan energi. Mungkin tidak itu diterapkan dalam topografi yang seperti ini misalnya. Kalau mungkin ya sudah, baru kita mendesain model pelaksanaannya. Kemudian waktu dilaksanakan. Sulit apa gampang? Misalnya, oh ternyata ini aja gampang. Baru kita hitung dengan memasukkan beberapa koefisien yang kita sesuaikan dengan desain tadi. Gak ujuk-ujuk rumus gitu ya. Gitu ya. Ngerti ya? Jadi beda ya. Konsep berpikirnya berbeda ya. Kalau saya mulainya bukan dari rumus, tapi dari kondisi macam-macam ini saya bawa ke rumus. Gitu. Tidak saya rumus diketahui sekian silahkan gitu. Tidak. Karena nanti seorang desainer yang dijumpai adalah problemnya adalah kondisi penerapan implementasinya di lapangan. Oke. Yang lain sudah tak pikir gampang. Ngitung-ngitung gini kan gampang. Ya. Bangunan terjun. Bangunan terjun ini. Nah, kalau seperti ini ya, ini kan topografinya kan relatif terjal. Nggak ada masalah dengan gorong-gorong, dengan bentuk transisi yang menghasilkan kehilangan energi cukup besar, nggak ada masalah. Kan topografinya memang dituntut diuntungkan topografi, tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya daerah topografi yang terjal adalah harus dibuat bangunan terjun. Ini konsekuensinya, nggak gampang lah. Kenapa harus dibuat bangunan terjun? Karena ada energi, ya ini. Ini aja dulu, memahami foto dulu aja supaya nanti paham. Ya, kalau misalnya kemiringan dasar saluran ini terjal, miring gini. Contoh misalnya, kalau misalnya daerah-daerah Pandaan ke Malang gitu kan, dari Surabaya mulai Pandaan, Lawang gitu kan, Singosari itu daerahnya kan terjal. Nah, di situ kalau kita lihat kiri kanan ada saluran-saluran yang selalu ada bangunan terjun. Kenapa bangunan terjun ini? Karena untuk meredam energi. Kenapa saluran ini energinya harus diredam? Karena kalau tidak diredam, kecepatannya besar, akan terjadi gerusan pada saluran maupun dasar saluran maupun saluran. Maka energinya diredam. Pertanyaan berikutnya adalah, sampai seberapa saya meredam energi? Kan? Ya, mestinya kan kalian kejar terus. Harus bertanya, sampai berapa ini harus diredam? Batasannya apa? Batasannya adalah kecepatan maksimum dan kecepatan maksimum. Berapa kecepatan maksimum? Sudah kita diskusikan kemarin. Ya, di bawah 1 untuk tanah. Kalau untuk perkerasan mungkin bisa di atas 1. Ya, tapi tidak lebih dari 2.
meter per detik, gitu kan. Nah, sekarang apa hubungannya antara kecepatan dengan topografi? Hubungannya adalah kemiringan dasar. V sama dengan 1/N R2/3 I pangkat setengah. I-nya itu yang kita atur supaya mendapatkan kecepatan yang ideal di atas kecepatan minimum dan di atas kecepatan maksimum. Kalau terjadi kecepatan maksimum berarti I-nya besar, maka I-nya tidak mungkin kita urut, maka harus kita buat drop structure. Kita turunkan energinya, kita turunkan dasarnya, kita landaikan dasarnya dengan menurunkan titik-titik di ruas-ruas tertentu supaya energinya bisa diredam. Gitu prosedurnya. Paham ya? Ini dulu kita pahami dulu, baru nanti kehitungan. Kalau kita sudah paham konsep ini, hitungannya insya Allah lebih gampang kita memahaminya. Gitu. Maksud saya gitu. Makanya pendekatan-pendekatan yang kita lakukan sebetulnya, kepekaan kita nanti akan teruji pada saat kita ke lapangan. Oh, ada kasus gini. Karena kita sudah menguasai konsep dasarnya, maka cepat kita bisa melakukan suatu alternatif rekayasanya. Oh, dibuat seperti ini, dibuat seperti ini. Dan itulah nanti yang akan dibutuhkan oleh seorang engineer, gitu ya. Memang kalian masih belum perlu diuji lah jam terbangnya, belum pengalaman. Tapi paling tidak dari pengalaman-pengalaman yang ada ini saya share sehingga saudara paling tidak punya pertimbangan-pertimbangan meskipun belum tahu kondisi yang ada di lapangan. Makanya saya selalu mendiskusikan dengan foto, gitu ya. Adakah pertanyaan dari foto ini? Jangan dilihat foto ini bagus apa tidak ya, tapi konsep alirannya. Sudah kan? Ada pertanyaan? Oke ya. Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, sekarang ada ketentuan di sini bangunan terjun bisa. Bangunan terjun adalah suatu konstruksi yang biasanya dipergunakan untuk meneruskan air ke saluran yang elevasinya jauh lebih rendah, ya, jauh lebih rendah. Jadi di drop ini bangunan terjun atau drop structure, ya, drop structure. Saya dulu waktu ngajar di swasta tidak saya sebutkan swastanya di mana. Saya ditanya bangunan terjun itu apakah bangunannya yang terjun gitu ya? Enggak, airnya yang terjun, ya, airnya yang terjun. Jadi hanya pengalaman aja. Mungkin tidak serius pertanyaannya ya. Jadi salah satu perguruan tinggi swasta, saya tidak sebutkan perguruan tinggi yang mana ya. Oke, dari macam bangunan terjun ada vertikal, ada miring. Ini tadi masuk yang vertikal. Ini vertikal, tegak. Yang miring itu miring gini. Nah, miring itu biasanya lebih tinggi, beda tingginya atau saluran peluncur ya. Saluran sama dengan saluran gitu. Fungsinya tapi terjunan miring. Ya, kalau yang di atas tadi ini adalah vertikal. Jadi tidak dibuat miring tapi ini vertikal, tegak. Ya. Terjun vertikal dan miring. Tinggi terjunannya kalau T-nya ini antara 1 dan ini untuk debit sekian, ya. Kalau T-nya sekian untuk debit sekian, kalau T-nya ini untuk saluran yang dilapisi beton. T ini adalah beda tinggi. T itu adalah ini. Nah, tinggi air di upstream dikurangi dengan tinggi air downstream, beda tingginya. Atau kalau dianggap sama, sama ya berarti dasar saluran upstream dikurangi dengan dasar terjunan. Itu saja. Wis ya. Ini paham? Ada pelengkapan lubang balok penebat. Balok penebat itu di sini. Ini diberi spawning tempat dudukan dari skot balok. Skot balok atau balok penebat. Sehingga kalau di sini nanti ada perbaikan, maka aliran ini akan ditutup di skot balok ini. Tutup thread gitu sehingga alir tidak masuk ke sini. Ya. Nah, ini bentuknya. Ini Dena, kalau saudara nanti membuat desain bangunan terjun di tugasmu, saudara bisa gambar seperti ini. Meski kalau misalnya tidak
atau dibuat tipikal, itu ya, boleh terserah saja. Ini adalah lebar saluran B1, lebar terjunan tanpa atas ini potongan memanjang. Kalau lebar saluran B1, maka lebar terjunan itu sama dengan 80%-nya, 0,8 B1. Ya. 0,8 B1. Kemudian ini sama ya B1, lebarnya untuk terjunan. Kemudian ini panjang olahan, Panjang olahan ini ditentukan oleh beda tinggi antara muka air atau tinggi energi di upstream dan tinggi energi di downstream. Ya, ini yang lebih kecil dari 1 meter. Nah, sekarang saya di hidrolika, masih ingat di hidrolika 1, Bernoulli kan ada kehilangan energi, kan ada energi kalau misalnya dari datum, misalnya datumnya terserah kita milih yang mana, ada Z1, ada P per gamma, yaitu P per gamma, dan ada V kuadrat per 2G. Ada kehilangan energi kan? Kehilangan energi atau tinggi energi di upstream dan downstream kan tidak kelihatan. Itu kan garis-garis yang tidak kelihatan, tapi ada energinya. Buktinya apa ada energi? Adanya energi adalah karena ada aliran, maka ada tinggi energi. Di sini 1 meter itu sebetulnya terhitungnya adalah dari tinggi energi upstream sampai dengan tinggi energi downstream. Karena dianggap V kecepatan di upstream sama dengan kecepatan di downstream, sehingga kehilangan energi di upstream dianggap sama dengan kehilangan energi di downstream, maka besarnya beda tinggi itu sama dengan tinggi air di upstream dikurangi dengan tinggi air di downstream. Ya, paham ya? Oke. Kenapa ini saya sampaikan? Karena apa saya sampaikan? Karena waktu waktu saya mendesain di konsultan, awal-awal sebagai konsultan, mendesain, waktu itu sebagai konsultan pengawas dari McDonald adalah Mr. Opal ya dari Sri Lanka, ya. Maka menanyakan saya waktu itu supaya kalian tahu saja, menanyakan apa dasar Z ini, ya, apa dasar Z? Saya jawab waktu itu Z ini adalah muka air upstream dikurangi muka air downstream. Nah itu kan kebiasaan begitu. Tapi ternyata disalahkan. Saya akui kalau memang saya disalahkan karena memang waktu itu saya tidak punya suatu konsep seperti itu. Disalahkan. Jadi argumentasinya beliau adalah kalau saya berdasarkan Z itu adalah muka air upstream dikurangi muka air downstream, maka itu menganggapnya tidak ada aliran. Tidak ada kehilangan energi akibat kecepatan. Logis sekali, betul. Sehingga mestinya Z beda tinggi itu adalah tinggi energi upstream dikurangi dengan tinggi energi downstream. Itu masuk, itu yang saya terima. Makanya kenapa saya selalu ingat yang dikatakan karena waktu itu beliaunya mengkoreksi saya. Nggak apa-apa, saya terima memang itu logikanya masuk. Nah sekarang tinggal asumsi kita, apakah kita menganggap energi, kehilangan energi di upstream sama dengan kehilangan energi di downstream, dengan menganggap kecepatan upstream sama dengan kecepatan downstream. Kalau misalnya kita menganggap sama, maka boleh disamakan Z itu adalah beda tinggi antara muka air upstream dan downstream. Gitu. Ya, paham ya? Jadi ya memang waktu itu kita belum ngerti filosofi alirannya, awal-awal jadi konsultan sudah disuruh mendesain, waktu itu mendesain bendung di daerah Ponorogo sana, daerah Selaum Ponorogo. Ya. Sehingga mungkin belum banyak pengalaman-pengalaman mengenai aliran. Tapi begitu kita ditegur, kita terima karena memang konsep berpikirnya betul gitu, ya. Paham ya? Oke, kalau ini sudah paham, kita baru ngitung
bagaimana ngitung L2-nya, bagaimana ngitung A, dan seterusnya tinggal masuk rumus saja. Lah kan? Masuk rumus saja. Ini kenapa Z itu sekian? Ya berarti kan kita anggapkan tadi kan muka air ini dianggap sama, kehilangan energinya, kecepatan dianggap sama, sehingga Z adalah muka air upstream dikurangi downstream. Mestinya kan tidak. Tapi sudah tahu caranya ya, sudah tahu argumentasinya. Sehingga kalau misalnya Z tadi antara ini sama dengan sekian, maka panjangnya L ini yang kita hitung adalah panjang loncatan ini. Panjang loncatannya ini. Ya, panjang loncatannya ini Z atau L2 sama dengan C akar ZH kritis ditambah 2, 0,25. C1 adalah 2,5 ditambah 1, sekian H kritis dibagi Z kalikan ini. Kuncinya di sini apa kuncinya? Kuncinya adalah di H kritis. H kritis itu apa? H kritis itu di tinggi air, tinggi sebetulnya bukan tinggi air ya, tinggi perubahan air satu titik pada saat dia persis di mercu, kemudian dia turun. Itu adalah H kritis. Ini memang tidak bisa diamati, tidak bisa diamati langsung di lapangan. Yang bisa diamati adalah tinggi air yang ada di upstream dengan pilskal. Tapi H kritis tidak bisa diamati secara langsung di lapangan. Bisanya adalah dihitung. Yes, ya. Bisanya dihitung karena perubahan-perubahan aliran pada saat turun ini kan sulit kita tentukan titik yang mana. Jadi ada satu titik yang dinamakan dengan H kritis itu. Besarnya berapa? Besarnya adalah akar 3Q kuadrat per G. Q-nya itu apa Q kecil? Q kecil adalah debit dibagi dengan lebar terjunan. Di mana lebar terjunan itu ada 0,8 lebar saluran. Kemudian A adalah 0,5 dikalikan HC. A itu yang mana? A ini di sini. Itu caranya ya. Yes, ya, paham ya? Jadi H kritis tidak bisa dihitung, didapatkan di pengamatan. Ya, kalau H saluran ini bisa di pengamatan lewat pilskal. Tapi H kritis bisa dihitung dengan rumus akar 3Q kuadrat dibagi dengan gravitasi. Q itu apa? Q itu adalah lebar debit persatuan panjang. Oke ya, paham ya? Sekarang yang saya tanyakan, debit itu dari mana? Q itu dari mana? Ada yang bisa jawab? Q yang ada di sini itu Q yang mana? Halo? 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 Kenapa nggak jawab? Ki yang di atas, Pak. Ki yang di atas, artinya ki saluran, ya, Mufri tadi ya. Iya, jadi betul. Ki-nya adalah ki saluran. Kalau misalnya saudara mendesain saluran irigasi, kemudian saudara tentukan bangunan ini digorong-gorong di saluran. Misalnya ruas tersier 1, gorong-gorong ini ada di box T1 dan T2 misalnya. Maka debitnya adalah debit dari T1 ke T2 itu. Bisa paham ini? Sekarang sudah bisa menghitung L2. L2 tadi ini kan. Nah, kalau saya ketemu maka akan ketemu L2. Jadi tinggi olahan ini atau panjang kolam olah ini minimal. Kalau misalnya ternyata L2 ketemu 0,8, misalnya saudara bisa bulatkan 1. Ya, atau misalnya ketemu 1,123 meter misalnya, 1,123 meter. Saudara bisa bulatkan menjadi 1,2 misalnya. Jangan ditulis 1,123 meter. Bukan salah ngitungnya, tidak. Nanti yang melaksanakan di lapangan bahwa 1,123 meter ini bagaimana narik meterannya gitu ya. Jadi hal-hal yang memudahkan pelaksanaan itu betul-betul harus kita perhatikan. Tidak hanya hitungan. Meskipun hitungannya tidak salah, nggak salah sih hitung-hitung. Misalnya ketemu L sama dengan 1 meter, 1,123 meter. Nggak salah hitungannya, benar, saya pasti ngomong salah. Tapi nah itu diterapkan di lapangan, maka yang ngerjakan 1,123 meter ini setengah mati. Karena apa? Sampai mili toh.
Ya. Ya toh, sampai mili. Jadi 1 meter 10 cm 1 meter 12 cm 3 mili, setengah mati. Ya, itulah yang saya katakan kadang-kadang konsep-konsep lapangan itu harus kita ketahui pada saat kita mau mendesain. Sehingga nanti betul-betul yang kita harapkan, yang kita sajikan itu bisa diterapkan di lapangan. Karena apa? Kita yang mendesain tidak akan ikut ke lapangan. Nggak akan kita kawal gambar itu, enggak. Kecuali kalau setelah pelaksanaan konsultan perencana, kemudian dilanjutkan dengan konsultan pengawas, itu baru. Tapi kan tidak semuanya pekerjaan seperti itu. Ini saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Lah, kalau misalnya saudara lihat di grafik, ya gampang. Ya, grafik, ya tinggal lihat aja, ini adalah debitnya. Ini adalah Q kecil, ya. Kemudian ini bisa dilihat HC-nya berapa, ini adalah HC, Q kecilnya sekian, HC-nya sekian. Kemudian kalau Z-nya sekian, tinggal L2-nya berapa. Saudara bisa menggunakan tabel ini, grafik ini, atau bisa menggunakan perumusan ini. Wes ya, paham? Paham? Perhitungan paham ya? Arah-arah yang hitung nggak masalah ya. Nah sekarang saya baru, kalau ini sudah paham, saya baru mengulas ini sedikit ini. Di sini kenapa kok ada kolam olah misalnya? Kenapa kok ada kolam olah? Karena itu tadi, kalau ini ada inersi jatuh, jret gini, kemudian ada tinggi lanjutan, hati-hati, energi olakan itu akan menyebabkan lokal scoring, akan menyebabkan gerusan lokal. Ini pada saat jatuh saja. Ini misalnya tidak ada kolam olah, ya. Jatuh di sini, saya ada contoh kasusnya, tapi kebetulan tidak saya kasihkan di PowerPoint di sini. Kemarin saya melihat di Blitar, kemudian di Kediri, mendampingi Berantas untuk ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kegagalan bangunan. Karena kita jumpai adalah tidak ada kolam olah atau kurang panjangnya olahan ini, sehingga akan terjadi scoring gerusan, sehingga akan menyebabkan dinding saluran ini, dinding pasangan saluran ini akan tergerus, sehingga akan terjadi keruntuhan pelengsengan yang ada di saluran. Ya. Nah, kemudian kasus berikutnya juga ada bendung, misalnya ini bangunan. Kalau di sini nanti terjadi suatu kenaikan tinggi lanjutan, di sini ada scoring, maka scoring itu akan putus ini. Jadi ini akan putus. Pada saat ini putus, lantai putus, maka seepage gerusan, ya aliran bawah ini semakin semakin tidak nol. Ya, sehingga apa? Sehingga aliran bawah ini akan membawa aliran butir-butir halus dan mengeluarkannya, menyembul ada seepage, rembesan bawah, kemudian ada gerusan air, gerusan tanah ini akan keluar. Nah, lama kelamaan apa? Ini geronggong itu ada kayak ruang kosong gitu di sini, karena apa? Tanahnya terbawa oleh aliran di bawah bangunan, di bawah pondasi bangunan. Nah, pada saatnya ada impact dari atas air, maka ini akan putus. Ya, ini akan putus, lantai ini akan putus, sehingga lama-kelamaan bangunan ini akan runtuh. Jadi kasus-kasus itu yang kita jumpai. Tapi yang Berantas kemarin ada 2 lokasi di Serinjing sama di Termas, di Blitar sama Kediri. Itu sayapnya di sini itu roboh. Karena apa? Karena tidak adanya kolam olah ini. Sehingga dengan tidak adanya kolam olah ini akan terjadi local scoring, ya, local scoring, maka tubuh ininya masih aman, tapi di tanggulnya ini, di saluran yang ada di ini, itu adalah jatuh. Kalau misalnya saya gambarkan misalnya ini. Nah, ini ya. Kalau ini tidak ada kolam olahan waktu itu, tidak ada kolam olah yang di sini, ini kan habis drop, tidak ada olahan, maka yang saluran yang pelengsengan yang di sini akan runtuh.
Ya, karena apa? Karena ada scoring. Scoring ini akan menggerus fondasi dari pelengsengan ini, sehingga pelengsengannya saluran ini akan runtuh. Nah, itu solusinya ya harus kita perhitungkan berapa panjang olakan, ya, panjang olakan dan bagaimana kedalaman dari olakan tersebut. Itu yang kita jumpai kasus yang kemarin. Oke, ada pertanyaan kah? Halo. Izin Jadi bertanya, Pak. penerapan kenapa-kenapanya tahu, ini kenapa harus ada persyaratan. Jangan-jangan gini loh, orang itu kadang-kadang menyepelekan gitu ya. Yang dimaksud terjunan itu ya ini, kadang-kadang orang menganggapnya itu. Ya sudah, ini dianggap nggak ada masalah, jangan. Ya, keterjunan ini satu sistem diperhitungkan terhadap energi. Nah, energi yang dibawa ini itu pengendaliannya ya dengan ketebalan dan panjang olakan supaya nanti tidak berpengaruh pada struktur yang ada di bangunan tersebut. Ini sering kejadiannya, cuma kebetulan saya tidak memasukkan foto-foto itu di dalam PPT ini. Itu saja. Justru yang saya tampilkan kemarin kan yang di apa ya kemarin ya, di tikus sungai itu ya, yang di Trenggalek kemarin ya. Oke, silakan, ada pertanyaan. Jadi saudara sudah bisa ngitung gorong-gorong, bisa ngitung terjunan ya. Sudah, itu nanti untuk melengkapi tugas irigasimu. Kalau yang dibutuhkan perhitungan itu. Sehingga nanti minggu depan saya membahas masalah yang terkait dengan box, desain box. Kemudian 2 minggu lagi kita evaluasi ya. Kita evaluasi. Enggak apa-apa, evaluasi gampang, ngitung rotasi, desain box, gitu-gitu saja. Enggak sulit. Tidak ada yang sulit. Silakan, ada pertanyaan? Cukup tak? Dik, kira-kira cukup apa masih ada yang tanya? Aku takut komting ya, selalu tanya komting gitu. Iya, Pak. Gimana? Cukup? Permisi Pak, izin Ya, bertanya. Pak, silakan. Yang A sama dengan 0,5 Hz itu A-nya yang setinggi yang mana ya Pak? Saya kurang jelas tadi Pak. Oh iya, ini gambarnya kurang jelas. A itu dari kolam ini, dari dasar kolam olah ke tingginya ini. Ya, kursor saya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, ini dari dasar ke ujungnya ini. Ya, ini di kakinya ini loh. Ya, dari Oh, iya, dasar kolam ke di sini. Itu A-nya. Ini mungkin gambarnya yang kurang jelas ya. Oke, terima kasih kritikannya. Yang lain? Makasih Pak. Sama-sama. Yang lain, ini perempuannya nggak ada yang tanya. Wis paham? Sudah ya? Ya. Dik, cukupkah? Mungkin bisa dicukupkan, Pak. Baik, kalau sudah bisa dicukupkan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini menjadikan amal baik kita semua. Kalau ada hal yang kurang berkenan, tolong saya dimaafkan. Saya mohon izin